Mitra bisnis, besok adalah cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah. Meski tidak diwajibkan untuk swasta, namun semua kantor pemerintahan dan BUMN melaksanakannya. Dengan begitu, selama tahun ini jumlah libur dan cuti bersama di Indonesia adalah 27 hari, atau merupakan negara ketiga terbanyak liburnya di dunia, setelah Kamboja dan Sri Lanka. Ada komentar, makin banyak libur, makin banyak orang berwisata dan ekonomi berjalan. Namun tidak sedikit yang bilang, kalau libur terus, kapan kerjanya? Apa komentar Anda? Setujukah Anda dengan banyaknya hari libur di Indonesia? Silakan berkomentar di 6339160 atau WhatsApp call 0816 924 924. Kalau menurut saya itu dalam struktur ekonomi bagus ya, karena pertumbuhannya lagi bagus untuk pariwisata, karena penopangnya dari hari libur itu sendiri. Tapi dari sisi yang lain, produktivitas industri juga diperhatikan. Industri mana yang masih berdampak pada ekspor impor, khususnya impor. Baru yang selanjutnya ekspornya mencukupi dari kualitas perputaran uang itu dalam ketenaga kerjaan nasional. Itu yang saya harapkan atau saya pikirkan. Selanjutnya, kalau impact negatifnya, kalau fiskal kita di bawah rata-rata, artinya Indonesia atau pemerintah perlu mengaji ulang atau mengitur ulang bahwa fiskal ini bagaimanapun harus pada standar kecukupan. Kalau nggak cukup, imbasnya nanti angka impor kita terkena dumping melebihi 75% daripada angka yang sekarang berlaku. Kalau umpamanya berandai-andai ekonomi ini bagus tumbuhnya, perputaran semuanya hidup, artinya kan di sini juga ada ring 1 sama ring 2 ini yang diperhitungkan. Ada koperasi, ada perbankan nasional. Kalau seumpamanya itu stabil perhitungan dari komposisi perputaran uang itu dalam kumulatif koperasi sama perbankan, artinya siklus ekonomi pertumbuhan Indonesia bisa dikatakan positif rate. Mungkin begitu, terima kasih. Tak ada pepatah, makan nggak makan yang penting ngumpul. Masalah libur panjang atau tidak libur panjang tergantung pandangan suatu pemerintahan pejabatnya ke depan. Benar nggak? Dia kalau sanggup tembus pandang di luar kata punya masalah apa? 27 hari tahun juga nggak apa. Kemarin kata pemimpin Xi Jinping ketemu Putin, tau nggak dia bilang? Zaman sekarang saya terjemahan bahasa Indonesia. Zaman sekarang sudah berubah. Waktu kita punya peraturan yang ketinggalan zaman yang jadul, kita harus hapus untuk menghadapi globalisasi yang tidak tentu. Itu pengaruh Amerika, pengaruh Barat. Nah itu benar. Nah, tapi pejabat kita udah begitu pandangannya. Begitu baru benar. So di Indonesia kan banyak peraturan jadul dipakai terus untuk kepentingan politik. So, jadi pandangan Akong begini. Saya nggak bilang salah atau tidak salah. Saya juga belum pernah jadi presiden atau pejabat. Tergantung pemerintah yang memutuskannya, benar nggak untuk masa depan bangsa ini, benar nggak? Kalau sama istilahnya, maka nggak bakal ngumpul ya, hancur. Jadi tergantung putusan pejabat pemerintah atau menteri yang putusin ini, perlu nggak? Ya. Nah, itu aja. Saya sih orang yang senang kerja ya. Artinya kalau libur panjang itu kurang relevan buat saya pribadi ya. Dia mungkin lebih senang libur, jadi senang libur panjang gitu. Yang jadi masalah sekarang tergantung kocek kita masing-masing nih. Kalau karyawan senang ya optimalisasi setelah libur panjang, tentunya kan mereka ada recovery untuk kesehatan badannya ya, cukup baik pada saat dia harus kerja hari Senin atau sesudah libur panjang, tentunya fit ya. Jangan nanti pada saat libur kepanjangan malah pre lagi, kan repot juga ya. Ekonomi kita ini kan libur panjang itu tergantung dari kocek dari masing-masing orang yang libur ya. Kalau koceknya lemah, libur panjang merupakan tanda tanya buat mereka. Harus tiap hari kan harus nafkah ya buat anak istri gitu loh. Kalau sampai dananya kurang ya saya kira nggak relevansi. Tapi kalau yang koceknya tebal sih nggak masalah. Cuma sebulan setahun libur pun nggak masalah. Karena yang kerja anak-anak buah semua. Saya pikir
Kalau menurut saya sih, kalau saya kan senang kerja ya, jadi nggak relevansi buat saya sih kalau libur terlalu banyak gitu loh. Kecuali libur Idul Fitri ya kan, Natal atau tahun baru itu memang biasa dilakukan. Jelasnya saya pikir perlu diperhatikan lah, karena kalau diambil libur panjang pun kalau menurut saya kurang efektif. Nggak tahu aspiran dari bisnis dan opini yang lain. Ya begini sih Pak ya, kalau menurut pendapat saya, kalau saya kurang setuju tuh ya, kalau misalnya ada libur kayak gini Kamis digabung ke hari Minggu gini. Karena apa? Ya ini kan mempengaruhi ke pihak swasta juga. Memang benar ini kan untuk pemerintah, bagi pemerintah ASN atau pegawai BUMN. Iya. Ini kan otomatis kan tercampur juga lah kayak buat PT apa kan, sekarang kan PT ikut-ikutan juga. Kan swasta itu. Sampai sekarang kan swasta bilang udah nggak ada ini lagi, apa cuti lagi. Ini yang jadi satu cuti, ini yang ada libur begini gitu. Iya. Ya saya sih bukannya orang pegawai negeri ya, saya orang kerja biasa ya. Cuman ya kalau bisa janganlah, cukup aja libur Sabtu Minggu, Senin udah kerja lagi. Kalau kita ya terlalu banyak libur juga emang benar orang pemerintah bilang ya buat para wisata lah apa bagaimana. Tapi kan tergantung kantongnya. Iya. Emang dia tiap libur dia mau jalan-jalan terus begitu. Kan enggak. Iya. Kalau bagi yang hari-hari kan tiap hari, apalagi harian, buruh harian. Mana mungkin dia libur kan nggak makan nih ya. Iya. Ya saya minta juga sama apa Erick Thohir, dia belum lama itu kan bilang katanya mau Jumat mau diliburkan juga. Iya, buat BUMN ya. Parah lagi gitu. Dia bilang untuk apa refreshing apa bagaimana. Kita kerja biasa aja pemerintah posnya di jam 3 udah kabur. Ini tambah enak lagi. Udah gitu pekerja di pemerintah ya ngandol seminggu pun kagak bakal dipecat. Nggak bakal dipecat, bukan ya Pak, nggak bakal dipecat. Itu enak kan jadi PNS mungkin pada berlomba-lomba. Mau berapa pun bayarnya dia mau masuk PNS, yang penting masuk gitu. Udah masuk itu enak dia gitu. Coba di swasta libur seminggu kalau nggak dipecat ya bagaimana ya? BUMN yang paling enak BUMN. Badan urusan milik negara itu paling enak. Itu aja. Baik. Pak, makasih. Kalau menurut saya sih sebenarnya dalam situasi sekarang ini bekerja itu tidak pertama-tama paradigmanya adalah jam kerja, walaupun kita tidak pernah menghilangkan jam kerja, tetapi dalam kenyataannya itu saya yakin ya, saya pun 3-4 tahun yang lalu sebelum pensiun itu mengalami 30 tahun itu kita nggak pernah dibatasi oleh jam kerja, meskipun kita melihat jam kerja ya, seperti ya Pak Tri. Jadi semua itu walaupun memang tetap kita nggak boleh keluar dari kerangka jam kerja, tetapi target dalam bekerja itu tetap yang nomor satu, Pak Tri ya. Jadi saya yakin pemirsa yang lain juga mendengar lah ya ini bahwa bekerja itu sebenarnya ada dua ya kan, hard working atau smart working. Nah kalau hard working itu mungkin di level middle low ya, tetapi kalau smart working itu lebih ke middle high. Nah ini umumnya itu kita nggak ada yang namanya batasan waktu, kadang kita bawa pulang gitu loh. Jadi kaitannya dengan libur cuti bersama ini kan juga pemerintah tidak tanggal tidak merah gitu loh. Jadi kalau mau ikut swasta, nah kalau swasta kita lihat dia benar-benar melihat targetnya seperti apa. Kalau memang itu ikut gitu loh. Kalau memang enggak ya jalan biasa kayak anak-anak saya kerja gitu. Nah untuk industri itu saya yakin mau libur nggak ya dia yang namanya udah apalagi ban roda berjalan itu ada sistemnya Pak Budi. Jadi mau liburan mereka udah pasang cuti selama setahun. Cuma kalau kita lihat kenapa pemerintah cuti bersama, saya juga setuju. Ini untuk katanya kan menekan pariwisata, padahal enggak. Kalau di kota metropolitan Pak, ini sebenarnya kesempatan libur bersama ini long weekend istilahnya. Ini jangan hanya dilihat hanya pariwisata Pak. Kegiatan-kegiatan informal itu naik daun Pak. Pak Tri pernah berpikir nggak bahwa jalur used car, mobil second
Itu kalau ada long weekend ini di bursa-bursa mobil yang udah ngetop, Pak, wah itu gila. Rame. Itu pengunjungnya sadis, Pak. Itu mobil second, Pak. Ya kan, belum lagi toko-toko yang lain gitu loh. Termasuk saya juga buka beberapa optik ya ramai, lumayan lah gitu loh. Kenapa? Karena kesempatan orang untuk, bukan karena dia nggak bisa, nggak ada waktu di jam kerja, tapi dia lebih berpikir konsentrasi kayak saya dulu juga untuk bekerja. Nah, ketika mau libur ini, wah baru langsung ada agenda untuk melengkapi yang memang harus dilengkapi gitu loh. Contohnya itu perkakas rumah tangga, atau lihat-lihat mobil second, atau lihat-lihat motor second, atau kebutuhan perkakas yang lain, kacamata, garment, ya kan gitu. Nah, jadi multiplier efeknya memang besar gitu. Jadi saya pikir, tapi tidak boleh sering-sering long weekend gitu. Jadi kacau gitu. Ini bagus lah. Ini sebenarnya ada dalam manajemennya gitu. Makasih, Pak. Ya, bagi saya pemerintah kan sudah merancang ya dari tahun kemarin gitu. Jadi cuti bersamanya berapa hari. Dan di tanggal merah nasional kan juga sudah ditulis ya. Kalau saya di industri properti sih senang ya. Banyak tanggal merah, mau rame, terus yang survei ke open house property itu rame, juga jadi rame. Nah, itu pameran, jadi akhirnya penjualan lebih banyak terjadi. Tadi juga di bidang kacamata, di bidang otomotif juga bisa naik. Tapi yang menjadi masalah adalah mereka yang pemilik usaha biasanya. Dan jangan dipaksakan juga kalau misalnya tanggal merah terus kemudian cuti bersama, kalau disuruh masuk tiba-tiba disuruh bayar overtime gitu kan. Overtime-nya lebih tinggi lagi. Jadi di otomotif, di pabrik, dan perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik ini kalau memberhentikan pabrik, wah itu butuh waktu yang lama ya, dan biaya dan tinggi. Karena tinggi. Misalnya boiler dipanaskan, kemudian libur jadi dingin lagi. Untuk pemanasannya butuh waktu lagi, butuh mahal lagi. Betul. Jadi ya hal seperti itu bisa dibedakan antara yang mereka manufacturing sama mereka yang di bidang swasta. Saya juga kadang-kadang bingung juga bank pemerintah ya. Jam 3 sudah tutup. Padahal karyawannya tiap hari sampai malam katanya. Tapi pelayanannya cuma sampai jam 3. Betul. Tapi ini sekarang tanggal merah tutup lagi. Kita pelayanan gimana? Bingung. Ada weekend banking pun orangnya cuma sedikit dan yang bisa dilayani juga sedikit. Lebih bijak terutama untuk BUMN yang memang lebih suka libur daripada kerja katanya. Harus diatur. Ini pelayanan ke masyarakatan harus lebih bagus juga. Baik. Nah, kira-kira nextnya kan sudah dibatasin 12 hari kerja dalam setahun untuk cuti bersama. Nah, ini kok bisa sampai 27. Kalau di China katanya liburnya panjang itu waktu tahun baru China ya, bisa 2 minggu sampai sebulan. Betul. Tapi habis itu nggak ada lagi. Di Indonesia habis itu nggak ada lagi. Semua tanggalan hitam gitu ya. Jadi ya saya rasa nanti Indonesia nomor 3 terbanyak, lawannya negara-negara yang lebih di bawahnya. Contoh yang produktivitasnya tinggi sehingga akhirnya Indonesia jadi negara maju. Ya semoga di pemerintahan ke depan ini bersama-sama membangun Indonesia, jadi mempertimbangkan juga cuti bersama. Jadi kita kalau makin banyak libur, kita bisa evaluasi kalau sebenarnya kebutuhan negara ini terhadap PNS cukup 20-30%. Jadi dipecatin aja itu semua 70% PNS tidak diperlukan. Negara ini bisa digerakkan dengan bantuan aplikasi, pelayanan, dan sebagainya. Sehingga ada penghematan APBN untuk para PNS yang suka libur. Fokus aja kepada UKM yang menjadi tonggak negara ini 67%, wisatawan, bisnis traveling, bisnis segala macam, kuliner. Jadi itulah positifnya kita lihat bahwa negara ini senang libur, PNS libur, biar mereka dipecatin aja. Terima kasih. Setuju atau enggak? Ya itu ya keputusannya para raja-raja ya, nggak tahu raja yang mana, kita nggak tahu. Jadi kembali lagi, ya merasa tidak memiliki negara ini, merasa dimumpung ya
Keputusan di tangan saya semuanya. Saya penguasa wilayah ini. Siapa kau? Gitu. Keputusan saya harus kau ikut. Kembali lagi saya bilang, ya enak lah, rakyat berwisata juga enak. Kalau swasta dibilang tidak diwajibkan, nah siapa yang mau bayar? Emang dia mau bayar kalau misalnya swasta diwajibkan? Tidak mungkin kan, uang makan juga nggak mungkin mereka mau bayar. Tentang dia penguasa tidak akan bisa dia, kecuali kalau gajah yang ngomong. Itu rakyatnya akan tunduk kalau gajah memang. Tapi kita ini kembali lagi ke publik. Ya, kita kembali lagi saya bilang ini, ya bersenang-senang juga lah para tikus-tikus yang sudah menikmati uang rakyat ini. Kenapa? Saya bilang bersenang-senang. Karena mereka bisa menikmati uangnya. Disuruh cuci lah uang kau itu kemana saja lah. Lagi mumpung ini. Kemana saja kau hambur-hamburkan uang itu enak sudah kau dapat. Nanti pertanggung jawabannya nanti kalau kau tangkap ya itu risiko kau. Kalau misalnya kau tidak ketangkap ya itu rezeki kau. Ya kembali lagi saya bilang itu. Haji mumpung ya dijalankan teruslah kepada para koruptor ini. Karena dikasih kesempatan untuk bersenang-senang juga dengan uang yang mereka nikmati itu, yang diambil secara tidak halal, uang negara ini. Tadi saya melihat di running tag itu adalah gitu, gas negara itu korupsi lagi, waduh mantap. Jadi yang gas negara ini menikmati juga nih yang belum ketangkap ini. Jadi kita tinggal menonton saja lah mereka ini. Gitu saja, makasih. Baik. Ini kan yang libur kan BUMN dengan PNS ya? Iya betul Pak. Swasta gimana? Swasta nggak libur kan? Swasta boleh libur boleh enggak, tapi banyaknya sih enggak sih Pak. Tapi ini yang jadi masalah sekarang ini kan BI itu kan BUMN BI. Iya. Nah, bagaimana tuh kalau mamanya butuh uang? Iya. BI nggak keliling hari ini. Sama juga bohong, dampaknya besar sekali ke perusahaan swasta. Ya kalau mau nggak clearing gimana perusahaan bisa mencairkan uang? Nah ini jadi harus dipikirkan oleh pemerintah. Ya karena pemerintah ini nggak berpikir lebih objektif. Maunya anak-anaknya dia aja. Itu karena kalau mamanya orang butuh duit gimana? Dan juga harus diingat orang yang wisata itu orang yang punya duit. Kalau kantongnya bolong, gimana? Gak ada duit. Gimana dia mau jalan-jalan? Nah, itu kan yang kacau juga begitu. Jadi pemerintah ini orang Korea Selatan bilang. Oke, saya pernah kerja di orang Korea. Kamu ini orang pemalas semua begitu gitu. Karena mereka tuh orang kita orang malas. Tidak orang nggak punya etos kerja. Itu jadi Indonesia ini nggak bakal bisa maju. Jadi orang Indonesia itu tinggal di landasan, nggak pernah naik, nggak bisa take off. Pesawatnya nggak bisa take off. Bisanya cuma diam di landasan aja. Itu kacau deh. Sampai kapanpun Indonesia nggak bakal maju. Kalau bagi orang yang berduit itu sih nggak jadi masalah. Tapi itu orang yang benar-benar cari duitnya ya, bukannya dari korupsi. Yang dari korupsi sih boleh-boleh aja senang mereka. Tapi kalau orang yang susah, uang makan aja dipotong kan karena nggak masuk. Itu banyak ibu-ibu yang pinter tuh, anak-anaknya kalau sore suruh jualan kue, bukan suruh minta-minta loh. Dari cari-cari toko-toko jualin yang dia bikin orang tuanya itu lontong, lah, bolu lah. Tapi ada satu lagi tuh perempuan anaknya masih 3 tahun suruh jadi pengemis. Ibu yang tadi itu yang benar tuh ada 5 anak jualan ke toko-toko kue, bukan suruh jadi pengemis. Ya begitu, harusnya tuh cuti-cuti begitu jangan diadakan bagi orang susah tuh, nggak bisa. Uang makannya nggak ada, uang untuk anak-anak sekolahnya makin berkurang. Itu aja Pak. Gini, Indonesia terkenal liburnya paling banyak. 1, Indonesia terkenal high cost ekonomi. 2, 3, Indonesia terkenal malas baca dari bawah ke 3 dunia.
Nomor 4 Indonesia hukumnya yang paling parah. Nomor 3 dunia. Nomor 4 Indonesia taat agama yang majority beragama semuanya. Nomor 1 dunia. Gak tahu apa meneh. Oke. Gini. Iya, Bu. Sekarang serius. Gini ya. Kita nih udah terkenal high cost ekonomi, oke? Terus kenapa kok high cost ekonomi di samping banyaknya pungli-pungli dan izin-izin yang pungli-pungli juga ya, pokoknya yang hukum lah ya, tentang hukum kayak gitu, izinnya nggak bener lah, semuanya nggak bener lah tentang hukum gitu ya. 1, 2, kapasitas pekerjanya kapasitas pekerjanya itu yang boleh katakan juga termasuk ASEAN tuh kita kalah gitu ya. Kalau udah seperti itu, terus sekarang pemerintah mengatakan bahwa libur ini swasta tidak diharuskan, terserah swasta mau atau tidak mau gitu ya. Ini untuk pemerintah. Oke, that's fine gitu ya. Tapi faktanya Menteri Tenaga Kerja itu minta dicewer atau apa? Apakah kalau pabrik-pabrik itu bekerja, burunya itu tidak digaji double? Kan gajinya beda. Nah, itu yang nanggung siapa? Menteri Tenaga Kerjanya toh? Atau gimana gitu kan? Mikir dong kalau ngomong. Terus paket-paket ini yang didobel-dobel libur-libur itu sebenarnya kan awalnya itu untuk mendongkrak pariwisata pada saat setelah COVID. Oke. Setelah COVID ini, COVID kan udah selesai, stop dong. Sekarang ini kan era destruksi. Kalau era destruksi, otomatis semuanya itu harus cepat. Jadi kalau 1 tahun, 2 tahun sudah stop, ganti lagi kebijakannya. Jangan seperti itu. Do you think orang-orang bule yang ada di sono-sono itu mau ekspor kita itu terlambat dengan alasan karena pemerintah cuti bersama? Mau kontainer itu ngisinya nanti dulu karena ya kan? Loadingnya nanti dulu. Itu semua boleh dipakai reason karena pemerintah Indonesia lagi libur atau gimana, atau kulinya tidak ada, whatever lah alasannya. Itu kan memberatkan kita semua yang bekerja di factory ataupun bekerja untuk ekspor. Katanya kita kepengen menjadi negara industri. Industri dulu, industri aja belum, ekspor lagi. Negara factory lah, negara factory terus negara ekspor. Lah gimana negara factory, negara ekspor tapi kita tidak adjust dengan rule daripada internasional. Di mana FOB, CNM segala itu kan dicocokin dengan apa yang udah committed pada komitmen semula awal kontrak. Emangnya kita itu tahu pada saat kita terima purchasing order dari mereka itu bahwa loadingnya kapan, terus kita ngerti kalau ini nanti ada cuti bersama dan sebagainya. Betul. Lah apalagi zaman sekarang, siapa yang cepat mensupply, mereka lah yang dapat. Contoh, nggak usah susah-susah. Apple datang ke sini, semuanya pada rame-rame, hura-hura. Kayaknya Apple investasi 1, berapa miliar ya? Ya kayak gitulah, billion. Jadi berarti triliun ya, 1,2 atau berapa triliun kayak gitu ya. Impossible Apple itu investasi di Indonesia. I'm so sorry, I must to say that. Why? Komponennya Apple itu, kalau untuk pabrik loh ya, komponennya Apple itu banyak banget, ada 70 sekian komponen. Emangnya kita siap?
di mana siapnya? Ini udah pindah ke India dari yang lalu China rame-rame terus pindah ke India aja, dia nyesel kan? Nah, balik lagi, baikin lagi ke Cina lagi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kriteria yang dikehendaki. Memang Apple terakhir juga kualitasnya kurang bagus, gitu ya. Nah, pertanyaan saya, kapan kita bisa berkompetisi dengan negara lain? Belum lagi genset yang 10 juta nganggur karena nggak mau kerja, nggak suka kerja, nggak senang kerjaannya, nggak cocok pekerjaannya dan sebagainya. Terus ditambah lagi belum yang orang karena jatuh miskin middle up, middle low, itu yang kelas middle itu turun ke bawah. Turun ke bawah karena apa? Karena penghasilannya berkurang. Kenapa? Gini ya, kalau di ngomong bahwa pariwisata ini untuk mendongkrak pariwisata, nanti dulu, oke? Tenaga kerja kita itu majority bukan tenaga kerja yang dibayar per bulan, tapi apa itu namanya part time ya, atau apa namanya yang lepas, tenaga kerja lepas. Kalau tenaga kerja lepas, kerja dibayar nggak, kerja nggak dibayar. Betul. Pertanyaan saya, yang dongkrak pariwisata apa? Mereka ya pulang dong, tidur di rumah, pegangan perut. Ngerti nggak lu? Betul, Bu. Terus dongkrak pariwisatanya dari mana? Gitu loh. Long weekend itu cuman untuk orang-orang yang kaya. Tapi kalau yang nggak kaya, terus kalau yang kayanya larinya ke luar negeri, terus gimana? Iya. Nah, kalau Sandiaga Uno ngomong World Water Forum ini ada di Bali ini mendatangkan 550 ribu atau 5.000 turis ya, itu turis kelas atas, oke? Makanya kamu bisa mendapatkan devisa banyak. Tapi bagaimana dengan turis yang dari Rusia, yang dari Ukraine, itu yang mafia-mafianya pindah ke Bali dan mereka investasi di Bali gede-gedean. Iya, bikin clandestine. Terus, nah, ya udah orang-orang ke pinggir, orang-orang asli Bali ke pinggir. Nah, pertanyaan saya, sudahkah kita siap berkompetisi atau kita lebih milih enak santai-santai aja deh, makasih. Gini, jadi kan lo kan bisa siaran promo, gue takut kesehatan jiwa lo terganggu kerja terus gitu loh. Gak boleh. Gak apa-apa, libur gak salah bro. Libur tuh gak salah. Lu mau sebulan libur seminggu juga gak apa-apa. Asalkan lu prosesnya pembangunannya tuh bener. Tapi ini kan sekarang kan proses pembangunannya mau bilang bener juga nggak bener gitu loh. Ya kan? Gimana yang gue mau kritik? Nah, kalau tadi Bu Mila kan kritik kan realnya gitu ya. Nah, kalau gue bilang dari prosesnya nggak benar bro. Iya. Contoh dari pendidikan ya, lo kan bukan masalah high cost ekonomi doang sekarang. High cost education kan, lo berasa nggak? Lo punya anak nggak? UKT mahal ya? Iya, bukan cuma itu doang, semua mahal. Lo lihat dong negara lain, sebenarnya bukan pembangunan ini kan cuma tinggal meniru negara yang udah sukses, meniru prosesnya secara benar, ya kan? Wah, harusnya pendidikan gratis dong, ya kan? Semua orang, pendidikan itu hak asasi loh. Bukan cuma keraton-keraton doang gitu loh. Iya. Ya kan, keraton bangsawan itu bisa dapat pendidikan gitu ya kan. Bisa jadi posisi PNS segala macam. Malah bisa jadi nomor 1. Nggak begitu harusnya. Rakyat biasa pun, rakyat kecil tuh pendidikan itu harusnya gratis. Harusnya. Tapi dia bilang membebani APBN lagi gila. Ini kan lu nyusu gratis. Tapi ada nggak nyusu gratis? Utangnya wajib bayar kan? Ya kan? Gope berapa? Yang gope kali ya. Ya
Nah gitu lah, jadi gini loh, istilahnya lo mau libur banyak pun no problem kalau menurut gua, asal proses pembangunannya tuh benar. Kayak lo harusnya pendidikan tuh gratis gitu, low cost minimal, low cost education gitu, ya kan, dan itu edukasinya harus benar, cara ya kayak kemarin dibilang gini lo jangan belajar masak gitu, belajar masak, beli alat gitu ya, dan itu salah satunya harusnya di TK gitu, di kalau nggak SD, SMP gitu, cara nyalain kompor segala macam ya kan, cara bertahan, ya gitulah pokoknya ya. Ya mungkin 5 tahun pertama menanjak, 5 tahun terakhir menurun gitu. Jadi dia ketika di awal dulu menjabat kan kerja. Nah sekarang dia libur. Ini kan udah mengakhiri masa jabatan gitu kan. Iya memang kan kalau saya perhatikan ini kan cuti bersama ini kan jadi beberapa tahun terakhir ini Om ini. Betul. Mulai digencarkan lagi cuti bersama, ya istilahnya mengakomodir jangan sampai ada anggapan hari kejepit kan gitu. Iya. Ya mohon maaf sebenarnya kan dulu waktu di zaman Bu Mega juga, pertengahan Bu Mega menjabat ini juga kondisi ini juga sempat terjadi gitu. Nah terus ketika berganti pimpinan, ganti presiden, nah ini sempat nggak diakomodir gitu. Cuti bersama ini sempat nggak ada gitu. Nah terus kan juga di awal Pak Jokowi juga waktu 5 tahun pertama kan ini nggak begitu sering lah diselenggarakan cuti bersama seperti ini. Nah ini kalau seingat saya sih 2 tahun 3 tahun terakhir ini nih baru dilaksanakan lagi. Jadi ya ibaratnya sekarang nih udah posisinya udah turun gunung nih, udah makin melandai gitu kan. Ya apalagi ntar Oktober nanti selesai kan gitu. Ya saya udah dengar tadi banyak komentar dari rekan-rekan yang lain. Coba saya mau lihatnya dari segi yang berbeda. Bahwa kelihatannya pemerintah itu mau menghormatin umat agama Buddha, sehingga kalau mereka itu dapat 1 hari sehingga mereka bisa berkumpul dengan keluarganya. Saya rasa itu untuk ASN yang beragama Buddha, mungkin itu yang mau dihargailah pekerjaan agamanya lah, sehingga mereka bisa berkumpul dengan keluarga ya. Saya rasa itu memang terlalu banyak liburan juga kurang itu baik untuk semuanya. Cuma kalau dilihat dari aspek itu, ya saya tidak bisa terlalu banyak komentar. Sekian, terima kasih dari saya. Kita kalau ngomong pendidikan simpel aja kok. Kan di atas belum ngomong pidato. Kita kekurangan lulusan S2 S3. Lalu besok-besoknya kok uang UKT naik, IP-nya naik gitu ya, buat mahasiswa baru terutama mahasiswa baru. Ini serius gak sih? Dia membuat kurang lah. S1-nya aja nanti bisa kurang, apalagi S2 S3 gitu ya. Di negara kita seperti itu, benci produk impor, ternyata impor banyak kan gitu. Jadi pernyataan-pernyataan seperti itu tentang libur-libur juga, libur kebanyakan, tapi harusnya kalau kita sedang ingin menuju Indonesia emas, jangan banyakin liburnya, banyakin giat kerjanya. Katanya kerja. Masa judulnya jadi libur, alasannya kan jadi lucu, bertolak belakang dengan motonya, kebalik. Dan ini kebiasaan di negara kita saat ini, kemungkinan teori sama praktek beda, kemungkinan seperti itu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Agung sudah bergabung. Kami cukupkan sampai di sini untuk Businessman Opinion. Terima kasih, saya Anto Wijaya.